Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 11 IPA 5 ingin menjelaskan tentang perang Heiho. Saya Aril, absen 2. Saya Alfan Rizkilah, absen 20. Tujuh organisasi bentukan Jepang di Indonesia. Organisasi bentukan Jepang tersebut antara lain Heiho, PETA, Shienidan, Kibodan, Fujinkai, Jawa Hokokai, dan Jibatukai. Keberadaan organisasi ini tidak hanya mampu memperkuat armada perang Jepang, tetapi juga mampu menjadi alat doktrin bagi rakyat Indonesia. Meski begitu, tak dimungkiri kehadiran organisasi bentukan Jepang ini justru menjadi pemantik perjuangan pembebasan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, Heiho. Heiho merupakan organisasi bentukan Jepang yang beranggotakan prajurit Indonesia untuk memperkuat pertahanan militer di angkatan udara, laut, dan kepolisian. Heiho bukan hanya ditugaskan di Indonesia, tapi juga di seluruh daerah penduduk Jepang seperti di Burma, Vietnam, Singapura, dan Malaya. Utama dalam kegiatan adalah membangun pertahanan, menjaga camp pertahanan, membantu tentara Jepang dalam peperangan. Sebagai para militer, Heiho jauh lebih berlatih di medan perang dibanding organisasi-organisasi lainnya. Jumlah anggota Heiho sejak berdiri hingga akhir masa kependudukan Jepang di Indonesia mencapai lebih dari 42.000 orang. Dalam perekrutannya juga memiliki syarat yang ketat, diantaranya berusia antara 18 sampai 25 tahun, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan dan kepribadian baik, berpendidikan minimal sekolah dasar atau sekolah rakyat. Bela Tanah Air atau PETA merupakan organisasi bentukan Jepang untuk memperkuat Heiho pada 3 Oktober 1943 atas usulan Gatot Mangkupraja kepada Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Pembentukan PETA didasarkan pada peraturan pemerintahan Jepang yaitu Osamu Shienidan nomor 44, di mana dalam melakukan perekrutannya berasal dari berbagai kalangan masyarakat hingga mencapai lebih dari 37.000 orang dari Pulau Jawa dan lebih dari 20.000 dari Pulau Sumatera. Berbeda dengan Heiho, anggota PETA diperbolehkan memiliki jabatan dalam kemiliteran. Alhasil, PETA menghasilkan alumni yang kemudian menjadi pemimpin-pemimpin berkualitas dari Indonesia, terutama di bidang kemiliteran. Tokoh PETA yang terkenal dan membawa pengaruh besar di Indonesia diantaranya adalah Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, Supriyadi, dan Jenderal Ahmad Yani. 4. Keibodan. Keibodan merupakan barisan pembantu polisi yang dibentuk tanggal 29 April 1943 dengan tujuan utamanya adalah membantu tugas kepolisian Jepang di Indonesia, misalnya mengatur lalu lintas dan pengamanan desa. Dalam melakukan perekrutannya, Keibodan berasal dari para pemuda Indonesia berusia 23 sampai 25 tahun dengan syarat utama menjadi anggota Keibodan adalah sehat secara fisik dan berkepribadian baik. Yang kelima,
ada Fujinkai, organisasi bentukan Jepang khusus para wanita atau biasa disebut perkumpulan wanita, atau Fujinkai dibentuk bulan Agustus 1943 dengan anggota para wanita berumur 15 tahun ke atas. Fujinkai melakukan tugas-tugas sosial seperti pemberantasan buta huruf, membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan, menggalakkan perkebunan dan lain-lain. Namun dalam perjalanannya Fujinkai juga dilatih pendidikan militer sederhana saat kondisi mulai memanas untuk membantu perang melawan sekutu pada tahun 1944 dan menjadi pasukan Sri Kandi. Dalam pertempuran, Fujinkai bertugas melakukan mobilisasi tenaga perempuan untuk mendukung tentara Jepang dalam Perang Pasifik. Tugas lainnya adalah menjadi tim paramedis, memasak, serta memberikan hiburan pada tentara Jepang dan PETA. Pada masa kemerdekaan, Fujinkai dibubarkan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 dan melalui kongres pada 16 Desember 1945. Mantan Fujinkai kemudian bergabung menjadi Persatuan Wanita Indonesia (Perwari). Jawa Hokokai. Jawa Hokokai adalah organisasi pusat yang anggota terdiri atas bermacam-macam hokokai atau himpunan kebaktian sesuai dengan bidang profesi. Semisal Koiku Hokokai yang merupakan kebaktian para guru dari Ishi Hokokai yang berprofesi sebagai dokter. Jawa Hokokai mempunyai anggota istimewa yaitu Fujinkai dan Keimin Bunta Shidocho atau Pusat Kebudayaan. Namun sebenarnya organisasi bentukan Jepang tahun 1944 ini memiliki tugas terselubung selain melakukan mobilisasi rakyat agar tunduk kepada Jepang demi tercapainya kemenangan dalam Perang Pasifik, juga membantu mengumpulkan pajak, upeti, dan hasil pertanian dari rakyat kepada Jepang. Terakhir ada Jibakutai, organisasi bentukan Jepang pada 8 Desember 1944. Bakutai terinspirasi oleh penerbang bunuh diri kamikaze. Meskipun sebagai pasukan berani mati atau lebih sering disebut sebagai pasukan bunuh diri, Jibakutai dibentuk hanya sebagai pendukung tentara Jepang. Jumlah keseluruhan anggota Jibakutai mencapai lebih dari 50.000 orang yang berasal dari pasukan intelektual seperti guru dan redaktur media massa. Setelah proklamasi kemerdekaan, Jibakutai namanya menjadi Barisan Berani Mati (BBM) dan menunjukkan aksinya ketika perang melawan sekutu di Surabaya pada 10 November 1945. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.